daerah Pak, kan ini kan dari Pemprov sendiri tanggapannya gimana nih Pak melihat kan beberapa waktu lalu itu kan persiapan untuk menyambut IKN Pak. Ya. Nah tetapi akhir-akhir ini narasi terkait dengan IKN ini berpolemik gitu Pak, itu gimana mungkin apakah akan tetap mempersiapkan untuk tadi menjadi penyangga IKN atau gimana nih kira-kira? Iya, kita sampai hari ini rencana pembangunan jangka panjang daerah kita dari 2025-2045 ya, 20 tahunan kalau jangka panjang itu tetap mengacu kepada isu-isu nasional, ya kan? Dan juga program prioritas nasional, dan juga tetap kita mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah itu sudah ada, jadi belum ada perubahan mengenai mandat dari pusat kepada Kalimantan Tengah, kita sebagai pusat lumbung pangan nasional, pusat hilirisasi SDA, pusat konservasi internasional, itu tidak bergerak, tidak ada perubahan Perpres. Nah kemudian terkait dengan polemik ataupun ada isu untuk IKN yang belum didanai, tidak kita bilang itu mangkrak, tidak. Tetapi ini kan mungkin dari sektor pendanaan yang lain. Nah ini pemerintah kan lagi mengatur itu. Kita tunggu saja. Artinya bahwa kegiatan di sana pun masih berjalan kan, masih berjalan. Nah sehingga kita bukan sebagai penyangga, sekali lagi narasi penyangga itu tolong tidak kita sampaikan. Kita sebagai mitra IKN, berarti ada kesejajaran. Nah bahwa kita apa yang kita mau berikan, apa yang bisa diberikan oleh IKN. Jadi dua arah ini. Sehingga di perbatasan itu, terutama di daerah timur ya, timur Indonesia, zona timur itu adalah wilayah Barito. Ini tetap kita perkuat dari sisi SDM-nya, infrastrukturnya, dan juga dari perekonomian yang lain. Itu udah kita. Keuntungan Kalteng sendiri Pak dengan jadi mitra IKN tadi itu apa aja Pak? Ya banyak hal ya keuntungannya, bahwa kita jangan sampai dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu kita tidak mendapatkan impact manfaatnya, outcome-nya gitu. Nah sehingga dari sisi misalnya distribusi tanaman pangan, beras kah, atau kebutuhan lainnya kan, itu bisa berpartisipasi ke sana, bisa berkontribusi kepada IKN, itu salah satu. Belum lagi masalah energi, ya kan, energi misalnya kita punya nanti, apalagi kita rencanakan jangka panjang itu adalah pembangunan bendungan Muara Juloi. Nah Muara Juloi itu kan di daerah Muruk Raya itu berbatasan dekat dia dengan IKN, itu bisa mendistribusikan juga PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air itu untuk di kawasan Kalimantan Timur, itu kontribusi. Kemudian yang berikutnya perekonomian lainnya tentunya, distribusi barang segala macam, SDA kita juga bisa menyiapkan ke sana. Itu luar biasa. Kemudian nantinya juga akan terjadi perpindahan penduduk. Pasti akan terjadi. Sehingga penambahan tenaga kerja, kesempatan itu akan terbuka bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kita harus memanfaatkan itu. Kemudian juga tentu ini meningkatkan perekonomian kita ya. Kemudian juga pasti mengurangi angka kemiskinan. Pak, selain tadi dengan pangan, berarti pangan dan infrastruktur dengan energi Pak ya, potensi di daerah Barito ini ya Pak ya. Selain itu kira-kira apa lagi Pak? Ya di samping itu kita melihat bahwa dari sektor jasa, sektor jasa pun ini akan bergerak nanti signifikan ya. Jadi persiapan kita, apalagi konektivitas nanti akan terjadi lancar antara IKN dan kita dan sebaliknya. Kita juga dilintasi dari Kalbar, dari Kalbar ke Kalteng langsung ke IKN. Ini sangat terjadi, pergerakan perekonomian masyarakat akan semakin baik, itu berkembang ya, dengan adanya. Ada pusat-pusat pertumbuhan baru akan terjadi. Berarti untuk kereta api tetap dibangun berarti Pak untuk menuju IKN? Kereta api tetap dibangun? Kereta api tetap kita rencanakan ya. Nanti teman-teman di SUB juga sudah merencanakan. Jadi dari Kalteng menuju IKN, kemudian sebaliknya.
Kemudian yang selanjutnya moda-moda transportasi yang lain, kita akan memaksimalkan jalan darat kita ini, terutama yang jalan nasional kita menuju kepada 272, jadi pelebaran jalan, itu yang utama dulu. Ya, kalau ini kita tinggal, kita mau ngejar tol itu kan lambat kerjanya. Nah, kita kan ada yang jalan tembus ini dulu kita manfaatkan, kita lebarkan, kemudian kualitas kapasitas jalan kita tingkatkan, itu menjadi hal yang akan mempercepat distribusi barang, jasa, dan orang. Ya, angkutan ini bisa lebih cepat lagi dari IKN ataupun menuju IKN. Itu dimulai kapan Pak untuk pembangunan jalan? Dari sekarang sudah mulai. Karena kalau dari sini ke arah Banjar ya Pak ya, itu masih sangat rusak Pak. Iya, untuk kita jalan. menuju kepada arah Barito. Nanti itu akan ditingkatkan. Jadi pelebaran jalan ini kami sudah usulkan ke Kementerian, kemudian ke Bappenas, ke Komisi 5, bagaimana menuju ke 272. Lebarnya 7 meter, lebar bahu jalannya 2 meter. Jadi istilahnya itu 272. Pak, misalkan ya IKN tidak jalan lagi, apakah pembangunan kereta api tetap dijalankan Pak? Kita tidak bisa berandai-andai karena itu putusan pemerintah pusat, kita ikuti saja. Ya. Jadi pemerintah provinsi akan mengikuti semua kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat. Artinya kita mengantisipasi itu semua. Tapi tetap dijalankan berarti Pak ya untuk program? Iya, perencanaan kita semua tetap kita jalankan. Tetap mengasih dari Tetap dari apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kita sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. untuk pelabuhan utama. Nah, jadi pelabuhan itu kita tetap mengacu bagaimana sumber daya alam kita yang dari hulu-hulu Barito itu keluar tetap di daerah Kalimantan Tengah, yaitu di daerah Kapuas Murung, Batanjung. Nah itu dulu Pak. Karena dari adanya pengerukan yang kita akan lakukan di Muara Kapuas Murung itu, sehingga tongkang-tongkang yang lewat itu bisa berjalan dengan lancar. Ini bisa dilakukan mungkin lebih dari 6 bulan setahun, ya kan? Kalau sekarang ini kan kurang lebih hanya 6 bulan saja efektif bisa dipakai jalur sungai itu. Nah sekarang kita upayakan bagaimana bisa 8 bulan sampai 10 bulan lah paling tidak. Nah makanya teman-teman dari Dishub ini sudah melakukan langkah-langkah yang nanti tinggal eksekusi saja untuk melakukan pengurukan itu dulu. Keluarnya kita harapkan tetap di Kalimantan Tengah, sehingga hitungan dana bagi hasil pajak, retribusi segala macam tetap di Kalimantan Tengah, tidak dihitung di provinsi lain. Untuk anggaran pembangunan pelabuhan? Oh iya, PAD kita akan meningkat. Ini kita doakan bersama, kita dukung semua, termasuk teman-teman pers, untuk bagaimana kita mengangkat pengurukan itu, kita dorong supaya cepat. Kalau enggak dihitung di Trisakti terus, dihitung di Tabunio terus. Ya. Sementara mereka apa? Enggak punya sumber daya alam. Yang punya siapa? Kita. Kalteng. Yang kena banjir siapa? Kalteng. Ayo, duitnya dari mana? Kalau kita nggak dari dana bagi hasil. Nah itu kira-kira manfaat sebesar-besarnya harus kita dapat dari sumber daya alam yang memang ada di Kalimantan Tengah. Untuk anggaran pembangunan pelabuhan sendiri berapa Pak? Nah kalau itu kita teknisnya dengan teman-teman Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan. Sudah terbangun di Batanjung itu sudah. Di Batanjung sudah ya, Pak, ya? Tinggal dikembangkan saja lagi. Kalau di Kapuas Murung masih belum berarti ya Pak? Kapuas Murung itu Sudah. jalur sungai. Oh, jalur sungainya. Kalau yang Batanjung itu adalah pelabuhannya. Oke, baik. Ya. Tapi kira-kira optimistis ya Pak? IKN lanjut. Kita masyarakat Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus tetap optimis. Ya, semua yang dilakukan kebijakan itu harus tetap mengacu kita ya. Entah itu terjadi perlambatan kah atau terjadi percepatan, itu yang kita harapkan adalah adanya percepatan pembangunan. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak Bapak. Ya.